Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sri Lestari, NIM 03201352. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Langsung saja pada pembahasannya. Di wilayah Indonesia yang sekarang kita diami, dulu berdiri kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu ada yang besar dan ada juga yang kecil. Ada yang bercorak Hindu, Buddha, dan ada juga yang bercorak Islam. Sebagai bukti adanya kerajaan-kerajaan itu, ada peninggalan-peninggalan sejarah. Yang pertama kita akan membahas yaitu kerajaan dan peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Tahukah kalian agama apa yang dianut oleh sebagian besar penduduk Pulau Bali? Sebagian besar penduduk Pulau Bali menganut agama Hindu. Masyarakat Bali memiliki banyak sekali upacara yang dilakukan secara turun-temurun. Upacara-upacara tradisi masyarakat Bali terkenal ke seluruh dunia. Tradisi-tradisi yang dijalankan tersebut warisan kebudayaan Hindu di masa lalu. Warisan itu terus dikembangkan sampai dengan sekarang. Bagaimanakah agama Hindu masuk ke wilayah tanah air kita? Apa saja peninggalan-peninggalannya? Langsung saja kita akan membahas di sini. Tidak diketahui secara pasti kapan agama Hindu masuk ke Indonesia. Agama Hindu dibawa oleh para pedagang dari India. Di antara pedagang tersebut ada yang menetap di Indonesia. Mereka menikah dengan penduduk Indonesia. Pengaruh agama dan kebudayaan India semakin kuat di Indonesia. Bukti-buktinya sebagai berikut. 1. Banyak penduduk yang memeluk agama Hindu setelah pedagang datang dari India memperkenalkan agama Hindu. Kedua, masyarakat Indonesia dahulu tidak mengenal sistem kerajaan. Ketiga, adanya hasil kebudayaan khas India seperti bangunan candi, seni perpahatan, patung, seni relief, dan seni sastra. Dalam bidang sastra kebudayaan Indonesia memperkenalkan budaya baca tulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu dibawa dari India berpengaruh di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Langsung saja kita akan membahas Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan sekitar tahun 400 Masehi. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri kira-kira pada abad ke-5 Masehi. Ketiga, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di sekitar Kali Berantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berjaya pada pemerintahan Raja Kesmawara yang bergelar Sri Rahaja atau Sirikan Kemeswara. Ketiga, Kerajaan Singasari. Keempat. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang sampai wilayah Malang. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Pembahasan kedua kita akan membahas tentang peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Kebudayaan Hindu di masa lampau mewariskan bermacam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah bercorak kebudayaan Hindu antara lain seperti candi, prasasti, patung, karya sastra atau kitab dan tradisi. Kerajaan dan peninggalan agama Buddha. Agama Buddha
mulai masuk ke Indonesia khususnya di Pulau Jawa sekitar abad ke-5 Masehi pada tahun 423 Biksu Gunawarman datang ke Jawa untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Ia memperoleh perlindungan dari penguasa setempat. Usaha Biksu Gunawan berjalan lancar. Agama Buddha berasal dari India. Agama Buddha masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Hindu. Agama Hindu berkembang setelah agama Buddha, namun persebaran agama Hindu lebih cepat daripada persebaran agama Buddha. Hal ini terbukti dari lebih banyaknya kerajaan Hindu daripada kerajaan Buddha. Pusat-pusat kerajaan Buddha hanya terdapat di Sumatera dan beberapa daerah di Jawa. Pembahasan ketiga yaitu peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam mewariskan banyak sekali peninggalan sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam antara lain seperti masjid, kaligrafi, karya sastra, dan tradisi keagamaan. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.